Enggak, jadi kalau aku duduk kacanya tuh di sebelah kanan. Samping gini ya. Mantelnya itu dia mantel ke arah tempat shower. Oh iya, berarti kalau lihat sana berarti showernya Aku bisa yang lihat kelihatan. shower. Iya, benar-benar. Aku tuh main HP, waktu itu aku masih suka main Candy Crush. Oke, Candy Crush. Main Candy Crush. Terus entah kenapa ini mata tuh kok pengen banget lihat ke cermin. Ke cermin. Lihatlah aku. Wah, di tempat shower kali ini jelek. Yang ini yang kulihat jelek, jadi dia kayak rambutnya itu bener-bener jebobok, gede, panjang sekali sampai wah nggak tahu dari situ sampai mana. Terus pakai daster putih, tapi yang nggak ada lengannya, jadi kayak dia tuh kayak kain dikasih rambut gitu. Mukanya nggak kelihatan? Berarti? Nggak kelihatan. Itu langsung dalam sekejap, wes gak mulus lagi. Langsung gak mulus, langsung pikiran pertamaku kabur sih aku. Tapi ini naik kabur kan kudu ambil celana, benar, pakai dulu celananya, keluar pintu dulu. Terus aku nggak kepikiran cebok. Jadi aku tuh kayak berusaha menghindari dua ini. Aku nunduk begini, ambil celana, pakai buka kabur. Berarti nggak sempat lihat kaca lagi? Nggak sempat lihat kaca lagi. Wah itu takutnya kayak bener-bener setengah mati. Itu hari pertama nginep. Berapa hari di sana? Aku nginep di hotel itu total 3 hari 2 malam. Itu baru hari pertama Itu perkenalannya itu ya? Perkenalan yang sangat membagongkan. Tapi malamnya anehnya enggak apa-apa. Malamnya enggak apa-apa? Malamnya enggak apa-apa. Karena aku tidur berdua sama mama. Bednya tuh yang twin. Yang ada 2. Mamaku itu enggak mau yang di dekat jendela. Karena kena AC. Nah, jadinya mamaku yang mepet di tembok kamar mandi. Aku pikir ya syukurlah, kan ada di situ tuh si hantu itu kan ada di situ. Jadi mama aku udah biar di situ aja kan, aku pikir. Mikirin jenengan gitu. Pikirku begitu. Ternyata itu keputusan salah. Keputusan yang salah. Tahu gitu kan, mending aku mepet tembok daripada aku deket pintu balkon. Malam pertama itu nggak ada apa-apa. Aman ya? Aman. Malam kedua siangnya sampai sorenya nggak apa-apa. Malamnya kenapa-napa. Tidurnya tidur biasa ya. Aku masih main game tuh sekitar jam 1:30 malam. 1:30 malam aku rasanya kok kepengen aja madep ke balkon. Rasanya ya? Rasanya itu pengen banget madep balkon. Balkonnya itu kecil mas, kayak itu aku keluar aja nggak cukup gitu. Kecil banget gitu, jadi cuman bisa 1 orang aja berdiri di situ. Lagi miring begini, loh ada perempuan di depan itu, depan pintu. Jadi aku tuh nggak nutup korden balkonnya. Yang aku tutup cuman yang lapisan dalam yang putih itu. Yang jadi bisa transparan keluar. Karena pikirku supaya aku gampang bangun. Aku kalau kena sinar matahari itu bisa gampang bangun gitu. Kalau gelap-gelapan ntar nggak bangun-bangun aku kan. Terus aku lihat, waduh, kok ada perempuan di situ, dari kamar mana? Aku kok ya setiap lihat mereka tuh selalu berusaha berpositif thinking. Siapa tahu kan memang manusia. Terus aku juga sempat mikir, ini tukang jam segini kok belum kelar gitu. Karena memang di depan balkon itu masih ada itu loh, apa sih, scaffolding. Tumpuk-tumpuk itu scaffolding. Aku pikir jam segini kok belum kelar. Terus aku mikir lagi, masa ada tukang perempuan? Tukang tapi kok perempuan gitu, rasanya tuh cantik, rasanya cantik. Aku sampai mikir begitu, cantik-cantik kok jadi tukang ya, jadi modelnya malah payu arek gitu. Terus kok ya nakal tanganku ini. Tak buka itu lapisannya yang putih itu tak buka, selerek gini, lah dia ketawa. Ketawa, tapi nggak ada suara. Jadi kayak cuman senyum lebar. Ya nek di mungkin tak interpretasikan nih, kok ngene. Jahat banget itu senyumnya. Serem setengah mati.
Nangis aku. Nangis. Saat itu nangis. Nangisnya tuh sampai nggak keluar suara. Supaya mamaku nggak bangun. Nggak dengar sih. Nggak dengar. Aku wes berusaha, tanganku tuh masih megangi itu. Hati aku begini, tanganku tuh masih megangi kainnya itu. Kayak speechless gitu. Wes nggak bisa ngapa-ngapain. Di satu sisi nek mamaku ngerti takut malah aku ditinggal. Di satu sisi aku ya rasa ngapa-ngapain ki meh piye aku. Wes ndak kepikiran berdoa. Wes tak pegangi terus itu sampai tahu-tahu azan subuh. Tiba-tiba enteng aja. Itu hilang gitu aja. Hilang aja. Jadi selama aku megangi begini dia senyum itu. Dari 1:30 sampai azan subuh bayangin. Wah, sampai kram. Kesemutan ini tangan. Sekian jam itu tadi. Sekian jam. Jadi megangi itu terus. Nah, baru hari ketiganya lah mamaku tanya. Kamu tanya. Diganggu enggak? Oh gitu. Mama tanya gitu. Tanya. Oh. Aku tanya lagi, diganggu apa? Itu yang di kamar mandi. Meh tak jawab, engkau kabur gitu. Bener. Terus aku tanya, emang mama diganggu kenapa? Aku lagi mandi, masa aku disabuni? Dar, aku langsung. Aku mandi lah dia apa-apa ke, cuma dintani tok iki. Mbok aku disabuni ki, agak tidak sopan ya ini perempuan ini. Ya walaupun sama-sama perempuan tapi gak tak sopan ya ki nyabuni mbokku. Terus aku tanya lah gimana, karena memang kakakku masih harus kontrol lagi di hari berikutnya. Aku tanya sama mamaku, lah gimana, mau tetap di sini atau pindah? Terus mamaku udah bilang pindah aja lah gitu. Udah dong, final dong, pindah. Cerita selesai harusnya. Harusnya cerita selesai. Aku mandi, tahu-tahu mamaku itu datang sama kakakku. Kakakku udah bisa keluar dari rumah sakit hari itu. Cuman memang besoknya masih harus balik kontrol. Ya. Tahu-tahu kakakku bilang di sini aja lah sehari lagi. Rodok enteng yo ki wong iki ngomong aku. Jangkrik. Aku ki wis aduh telung dino ning kene ki tobat, tenan cek meh mbok tambahi sedina meneh, ya ampun. Yang hari terakhir itulah sudah kakakku udah di kamar situ, dia lagi layah-layah, aku sama mama cari makan. Kita balik tuh dia sudah di lobi. Dia bilang, gimana kalau kita pindah? Terus tak gini kayak, lihat apa? Tak godani wae. Lihat apa? Aku tadi mandi. Oh, terus dia pakai. Masuk aku ditunggoni. Pindah wae, ndak bisa aku di sini. Yo wes pindah. Akhirnya pindah. Terus waktu kita turun karena packing, masuk lift mau turun kan, pintu kan menutup pelan-pelan dong, nggak mungkin jegrak gitu enggak kan, pelan-pelan gitu. Lah itu si perempuan si Oriental itu muncul lagi. Jadi kayak dadah gitu. Pamitan. Cuman jadi karena aku saking takutnya ngelihat dia senyum kayak gitu dan auranya itu jahat banget. Biasanya itu kan aku suka tak batin ya ngajak komunikasi, itu lewat mimpi gitu. Ya. Itu aku sampai nggak berani itu loh mas. Berarti versi jenengan dia itu sangat jahat gitu ya? Jahat banget. Padahal cantik. Jadi gantung gitu. Di hotel itu tuh gantung. Aku biasanya tuh aku harus menyelesaikan gitu loh. Ini alurnya kudu rampung lah ibaratnya gitu. Maksudnya kalau misalnya ada yang ngikut atau ada yang ganggu aku, ini harus beres nih. Yang itu tuh gantung, aku nggak berani sama sekali. Nah aku pikir sudah beres tuh masalah hotel. Tidak segampang itu Ferguson. Masih terus berlanjut. Pulang. Kita keluar dari hotel hari itu juga, terus nggak pindah hotel. Kita pindah ke apartemennya saudaraku. Pindah ke apartemen. Kupikirkan di tempat saudaraku banyak orang, aman, tidak akan terjadi apapun gitu. Aku bisa menenangkan diri, kakakku aman, mamaku aman. Ternyata aku nggak tahu ya, yang mengganggu di apartemennya saudaraku itu yang dari hotel atau dia yang lain. Nah
Ini yang belum pernah aku ceritain Oh. sama sekali ke siapapun. Kita nyampe di apartemen itu tuh jam 6:30 malam. Jadi ini gambaran dulu ya apartemennya ya. Begitu masuk apartemen, itu langsung ruang tamu. Kanan ini pintu apartemen, kanan itu ruang tamu. Sebelah sini kirinya itu pintu kamar tamu. Terus ada sekat, tembok, terus ada apa namanya, korden gitu. Masuk sebelah kanan itu meja makan. Jadi, sebelah kanan meja makan, sebelah kiri itu kamar utama, depan kamar utama ruang TV, terus habis ruang TV kamar mandi, depan kamar mandi dapur, sampingnya dapur kamarnya anak-anak. Jadi sepetak gitu aja gitu. Awalnya kita itu mau disuruh tidur di kamar tamu, tapi karena kamar tamunya terlalu kecil untuk kita bertiga tidur di situ, akhirnya ponakanku 2 orang cowok cewek nawarin, mau nggak tidur di kamar kita aja, kita yang tidur di ruang tamu, gantian lah ya. Tukeran. Oke, baik, karena kamarnya kan enak banget gitu. Terus ya udah, masuklah aku. Nah, sudah selesai naruh barang, ada omku yang rumahnya di daerah Kopo datang, namanya saudara, disamperin, makan yuk, makan. Terus semua sekeluarga kita keluar makan ke restoran Sunda. Selesai makan, balik itu pokoknya udah sampai apartemen jam 10:30 malam. Nah, karena kakakku masih harus dipapah, aku harus bertanggung jawab memapah dia. Dia tuh bilang pokoknya mau bersih-bersih dulu gitu. Oke lah, aku papah dia ke kamar mandi. Terus dibantuin kan bersihin, karena kan nggak boleh kena air sama sekali. Tak bantu tuh, cuci muka dibantu, terus megangi kaki begini kan, pokoknya membantu banget. Udah beres nih, bantuin kakakku bersih-bersih, aku anter dia ke kamar. Aku nganter ke kamar, tak dudukin dia di kasur, terus mamaku masuk kamar mandi. Sudah beres, aku nunggu kan sambil nonton TV. Mamaku beres, mamaku masuk kamar, aku ke kamar mandi. Nah, itu posisi aku sibuk di area kamar mandi itu, saudaraku suami istri sudah masuk kamar, anak-anak sudah masuk kamar karena udah jam 10:30 malam. Mereka punya kamar mandi di kamar masing-masing gitu. Aku masuk kamar mandi, di kamar mandi itu aku dengar kayak pintu kamar tuh dibuka tutup, buka tutup. Iya. Ceklak. Kupikir, Mbok Kuki ngapa sih mlebu metu, pikirku. Terus sudah selesai mandi, aku anduan, pintu apartemen tuh kan besi. Besi. Tahu-tahu Jam 11 malam. Jam 11 malam. Logikanya suara sekencang itu harus pasti semuanya bangun. Harusnya. Harusnya. Tapi aku tidak mendengar ada pergerakan manusia gitu. Kayak masa ra krungu sih banternya kayak gitu ngono. Terus akhirnya buru-buru lah aku anduan pakai baju, aku keluar dari kamar mandi, gelap. Dan tidak ada yang bangun. Tidak ada yang bangun. Lampu itu cuma ada satu lampu dapur. Lainnya tuh mati semua. TV sudah mati. Lampu ruang tamu, lampu ruang makan semua mati. Terus takut dong aku. Takutnya kalau maling, pikirku. Walaupun sebetulnya secara logika nggak mungkin gitu loh untuk maling masuk ke apartemen itu. Apalagi ini cukup tinggi, aku di lantai berapa? 12 kah berapa gitu lupa. Terus aku mau ngecek kan, takutnya ada maling, aku mau ngecek. Aku jalan, loh di ruang makan itu, di meja makan ada kakakku. Dia jalan biasa, aku jalan terus tak samperin. Niatnya aku mau tanya, kamu tah sing pintu tadi jebleng kayak pintu sebanter itu. Lah baru aku di sampingnya dia begini, dia tuh duduk membelakangi aku kan, hadap keluar gitu. Baru tak sampai hilang. Terus aku sempat membeku, mematung gitu kayak. Oh lah, jangkrik. Iya benar. Lah harusnya
Kalau sudah tahu begitu masuk kamar dong. Harusnya. Harusnya kalau orang pinter. Ini kok dilalah kok rada kurang pinter. Aku masih penasaran siapa yang jembleng ke pintu. Nah itu, sing marake dadak nggo penasaran. Lah gitu. ya wong ki kok ya menungso kok ya dadak penasaran ki ya ngopo ngono ki. Nah, terus akhirnya aku keluarlah ke area ruang tamu. Karena gelap, aku nggak bawa nggak bawa HP. Harusnya kan logikanya orang tuh tinggal ceklek nyala tuh lampu nih, harusnya loh ya. Itu tuh aku ngeraba-raba kindi to korden iki ngendi gitu. Tak buka tuh korden yang mengarah ke ruang tamu, ada kakakku lagi di sofa ruang tamu. Sofanya tuh letter L, dia di pojokan pas L nya itu. Harusnya sih trauma ya? Ya, harusnya trauma ya. iya. Karena yang melihat kakak pertama ternyata bukan kakak. Harusnya trauma, kabur dong. Aku tanya, "Cik ngapain di sini?" Kok ya bodoh kali aku tuh. Aku tanya sama dia, "Cik ngapain di sini?" Kan tolol. Kabur wae ngopo sih Bill kan ngono kan. Tak tanya, "Cik ngapain di sini?" Tahu-tahu dia berdiri, Mas. Hah? Berdiri tegak gitu. Terus tapi posturnya, bentuk badannya, mukanya, semuanya cicikku. Persis, Identik, plek ketiplek. Luar biasa. Nah, begitu berdiri, karena aku mikirnya berdiri, cicikku ini, mungkin dia minta dipapah, Iya. kan? Tahu-tahu, ini memang rasanya kayak di film, tapi ini yang menyaksikan itu ternyata bukan cuma aku. Ingat tadi apartemen itu, begitu masuk kanan ruang tamu, sebelah kiri kamar tamu, ternyata ponakanku dua-duanya dengar suara pintu jembleng kayak gitu. Oh, yang berdua dengar berarti? Dan ternyata mereka nunggu di pintu. Malah nunggu di pintu? Ya memang itu anak-anak itu emang agak sama tantenya ya. Gitu, agak penasarannya cukup tinggi gitu. Tahu-tahu si sosok yang menyerupai kakakku itu, kotak tangan ini lah, badannya dia tuh kayak yang kayak di patahin gitu. Terus tiba-tiba kan dia kotak gitu. Aku tuh matung. Kayak dia kayak tulangnya remek gitu. Kayak tulangnya remek. Aku cuman cengok aja. Diam, speechless gitu. Speechless, aku nggak bisa ngapa-ngapain, kabur nggak bisa, teriak nggak bisa. Tiba-tiba sepersekian detik badannya dia tuh nekuk, klek, tapi ke belakang. Ngerti kan? Kayak klek ke belakang gitu. Nah, di situlah waktu dia nekuk ke belakang klek itu, tahu-tahu tanganku ditarik masuk ke kamar. Yang narik? Ponakanku. Oh, ternyata si ponakan ini juga nungguin. Juga nungguin itu ya. Iya. Benar. Jadi ternyata mereka itu juga dengar suara jemblengan itu, dan ternyata mereka itu dengar setelah pintu dibanting itu ada yang nangis di ruang tamu, makanya mereka tungguin. Oh, tapi Mbak Wil nggak dengar yang nangisnya? Nggak dengar, sunyi Mas. Jadi yang aduh, aku merinding banget parah. Ponakanku dengar ada yang nangis, makanya mereka tungguin. Terus satu ponakanku yang cewek itu buka pintu, aku ditarik ke dalam. Berarti kan secara tidak langsung ponakan Mbak Wil 2 ini juga menyaksikan patahnya ini tadi. Iya, mereka udah ngintip. Udah ngintip kok ya. Makanya bisa narik aku itu kan, mungkin mereka juga takutnya nanti ini tanteku kenapa-napa. Ditarik lah aku. Dan atau mungkin mereka juga udah interaksinya tiap hari sama dia. Kalau yang itu enggak. Karena memang ada satu yang jaga di situ, yang bolak-balik naik turun keliling-keliling apartemen. Mereka tahu yang naik turun keliling tuh ya ibaratnya kayak yos, kamu dengan usahamu, aku dengan usahaku gitu. Tapi yang ini baru. Di situ ditarik, aku masuk ke dalam. Ponakanku yang kecil yang cowok udah nangis. Ini gimana gitu. Aku takut, panggil mama gitu. Ponakan itu aku nggak tahu ya kenapa di malam itu tuh HP-nya ponakanku dua-duanya tuh mati semua, nggak ada yang bisa nyala. Di saat kejadian itu mati semua. Setelah HP ku aja di kamar, aku nggak bisa ngontak siapapun, mau keluar juga takut kan.
Terus aku harus menenangkan diri kan. Akhirnya tarik nafas, buang, mual. Nah, akhirnya setelah menenangkan diri, aku gandeng mereka berdua ke atas kasur. Kita bentuk segitiga. Aku di sini, ponanku cewek di sini, ponanku cowok di sini. Pegangan kita bertiga, doa ya. Oh, doa bersama. Ya. Doa bersama. Minta pertolongan Tuhan intinya gitu. Di tengah-tengah doa, orang lagi berdoa kok ya jadi diganggu ki ngopo tak takon. Banget timan gitu Iki ya. kok yo kebangetan. Men aku ki ngapake kowe kecuali nek aku melakukan sesuatu yang merugikan kamu. Betul. Terus ya terserah lah gitu. Iya. Aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Berdoa nih, dia tuh di depan. Di depan bertiga? Di depan bertiga, di tengah-tengah kita bertiga. Allah. Lah mending kalau berdiri, kebalik. Kepalanya di bawah? Kepalanya di bawah. Ketawa lagi, kurang ajar nggak? Ini orang berdoa loh. Sampai ponanku yang cewek bilang gini, Tante, kayaknya kita kurang kusuk. Ya benar. Ya, kayak iya benar juga. Ayo kita ulangi. Kali ini benar ya. Apa maksudnya jangan memikirkan dia, udah nggak usah dilihat, nggak usah dilihat, nggak usah dilihat. Tapi walaupun mata ditutup ya, rasanya tuh kayak bisa lihat di balik kelopak mata itu di situ dia tuh. Ya. Kepalanya di bawah. Nggak pakai baju. Apa sih? Nggak pakai baju. Mbak Wil nggak mencoba mencari tahu? Nggak mau. Itu. Tapi sudah setelah kejadian itu nggak coba cerita sama Setelah kejadian saudara yang itu, punya? karena gini, saudaraku yang punya apartemen itu cukup skeptis. Oh, paham. Jadi walaupun anak-anaknya bisa loh ya. Jadi aku daripada membuat mereka jadi tidak nyaman, sudah disimpan sendiri aja. Aku bahkan ngomong sama ponakanku, nggak usah cerita mami papimu ya. Yeah. Takutnya nanti terus anak-anaknya dijudge gitu loh. Ya, apa sih kayak gituan, nggak ada bla 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 gitu. Halu lah dan sebagainya. Jadi udah ini kita keep sendiri aja gitu. Wes berdoa selesai, kita ngakhiri doa bapak kami. Terus hilang. Tahu nggak mas? Aku buka pintu. Setelah doa beres ya, terus aku sempat mencoba menenangkan ponakan-ponakanku biar nggak usah takut. Terus tak bantu biar pada tidur. Aku keluar tuh kan, tadi kan aku bilang lampunya mati semua. Iya, mati. Nyala semua mas. Duh. Apa ora dikerjani tenan aku? Memang betul-betul dikerjain kalau itu. Itu aku tuh sampai beberapa kali aku pengen cerita ini tapi takutnya nanti pada cari tahu. Oh gitu ya. Apartemennya yang mana, ya. hotelnya yang mana gitu. Jadi amannya beberapa hal nggak tak ceritain. Benar. Jadi ini cerita di TikTok belum ada berarti? Belum ada. Baru di sini. Perdana ini di Podcast Koma ini keren. Demi kalian. Oh sih. Jadi nanti disampaikan ke penggemarnya Mbak Wil ada cerita baru di Wadah Sebuah Koma kan gitu. Iya dong. Biar nontonnya pada di sini. Benar. Itu Mbak Wil ceritanya cukup segitu dulu. Sampai di apartemen karena emang aku cuman semalam doang. Oh cuman semalam. Besoknya tuh terus nganter kakakku ke rumah sakit, balik lagi kontrol. Terus habis itu sorenya nganter dia balik ke kos. Ke kosnya. Malamnya kita langsung pulang ke Salatiga. Dan gitu. Selama pulang aman ya? Selama pulang sih puji Tuhan aman ya. Sejauh ini kalau misalnya aku diganggu misalnya nih, aku diganggu di sini di Semarang. Jarang terjadi dia ngikut sampai ke Salatiga. Oh gitu? Iya, jarang banget terjadi. Walaupun hanya lewat mimpi sekalipun enggak pernah. Jadi kayak aku diganggu minggu lalu, aku nginep di Semarang di tempat kosan temanku. Diganggunya ya malam itu doang. Kita diganggu berdua tuh malam itu doang. Aku balik ke Salatiga, udah aman. Ya? Paling tinggal masuk angin aja. Berarti itu hantunya lokal-lokalan. Iya, lokalan. Ini cerita yang luar biasa selama waktu hampir 1 jam lah katakanlah bisa seperti itu. Mungkin lain kali Mbak kita gantian yang datang ke Salatiga. Main ke Salatiga. Kita bikin cerita lagi di Salatiga. Boleh tuh. Kan ada satu yang belum diceritain tuh. Hah? Yang Teluh itu. Oh ya. Nanti ceritanya di
di Salatiga ya. Salatiga berarti ya. tuh, gantian. Kapan-kapan kita sowan ke sana. Sementara gitu dulu, Ya. Mbak Wil, terima kasih waktunya. Sama-sama. Mungkin lain kesempatan kita sambung lagi. Baik. Ya, itu Terima teman. kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Kita malah senang sekali hari ini. Jadi mewujudkan mimpi putri kami tercinta setiap malam mendengarkan di TikTok, hari ini bisa ketemu langsung. Itu teman-teman, sedikit cerita dari Mbak Wil yang menurut saya luar biasa. Dari sekian rentetan peristiwa itu, saya merasakan sesuatu yang agak lain daripada yang lain. Itu justru yang perempuan cantik kalau menurut Mbak Wil tadi, yang sangat oriental tadi, kena sekali saya di punggung ini. Itu teman-teman, mengingatkan kita semua, jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.